sehingga dompetnya itu akan selalu terisi dengan uang-uang yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Dompetnya, ATM-nya akan diisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang Allah kehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Selamat berjumpa kembali di channel Junaidiyah TV. Semoga saudara dan saudariku sekalian dalam kondisi sehat walafiat, bahagia, dan semoga hal dan keinginan kita, khususnya saudara dan saudariku sekalian dimanapun berada, semoga segera diijabah, segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. 3 hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai hambanya, baik itu orang yang beriman ataupun orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rezekinya, yang kedua adalah jodohnya, dan yang ketiga adalah maut atau kematiannya. Tidak ada yang tahu di antara kita di mana kita akan mati, di mana kita akan meninggal, entah di tempat kita tinggal sekarang atau di tempat lain, wallahu a'lam. Tapi yang pastinya kita senantiasa berharap dimanapun kita meninggal, kapanpun kita meninggal, kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah, kita senantiasa berharap kepada Allah hingga akhir hayat kita. Semoga kita ditakdirkan menjadi hamba-hamba yang soleh, wafat atau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Saudara dan saudariku sekalian yang budiman, jodoh juga sama demikian adanya. Dirahasiakan oleh Allah, manusia diperintahkan untuk berikhtiar menjemput daripada jodohnya atau menunggu. Bagi seorang perempuan, biasanya jodoh itu lebih sering didatangi seorang laki-laki ketimbang dia datang sendirinya. Berbeda dengan seorang perempuan. Mengenai rezeki sama demikian pula halnya keadaannya, di mana rezeki itu juga dirahasiakan oleh Allah, berapa jumlahnya, di mana tempatnya, dan kapan dia akan datang kepada kita, dan kapan dia akan meninggalkan kita. Dan yang harus ada pada diri kita, keyakinan kita penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita tidak akan kehabisan rezeki dari Allah, tidak akan berhenti rezeki itu datang kepada manusia, bahkan binatang melata sekalipun, kecuali ajalnya telah tiba. Nah, ketika orang itu masih ada takdirnya, masih ada janji hidupnya di alam dunia yang fana ini, selama itu pula Allah jamin rezekinya. Entah itu dia didatangkan, entah itu dia dijemput, entah itu dia datang sendiri dengan izin Allah. Bagi kita manusia, rezeki itu sebenarnya luas pengertiannya. Bisa berupa kesehatan, itu juga bagian dari rezeki. Bisa berupa keafiatan, itu adalah bagian dari rezeki. Namun umumnya kita menganggap rezeki itu lebih fokus kepada uang atau duit. Nah, bolehkah demikian adanya? Boleh-boleh saja, tidak mengapa, asalkan kita tidak merubah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sedikit atau banyak rezeki yang Allah datangkan berupa uang, wajib bagi kita orang beriman bersifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang Allah beri, tidak merasa kekurangan. Betapa banyak orang-orang kaya di luar sana, rezekinya melimpah ruah, tetapi tidak pernah merasa cukup. Mereka selalu ingin dan selalu ingin. Atau lebih luasnya lagi, bersifat tamak atau serakah. Na'udzubillah. Mereka yang terkena penyakit tamak atau serakah ini tidak akan berhenti hingga ajal menjemput. Na'udzubillah. Dan beruntunglah di antara kita yang merasa cukup dengan pemberian Allah, entah itu sedikit apalagi banyak, entah itu banyak ataupun sedikit. Rezeki berupa uang yang selalu menjadi permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Di dalam kesempatan ini izinkan kami berbagi bagaimana caranya agar rezeki kita berupa uang itu lebih mudah
atau bahasanya tidak terlalu susah kita di dalam mendapatkannya, baik itu kita menjemputnya ataupun dia didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke rumah kita lewat makhluknya. Amaliyah ini efektif untuk mendatangkan rezeki yang halal, untuk mempermudah seseorang di dalam menjemput rezeki yang halal, sehingga dompetnya itu akan selalu terisi dengan uang-uang yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Dompetnya, ATM-nya akan diisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang Allah kehendaki. Lakukan ini secara rutin setiap kali kita bertransaksi, entah itu kita dapat uang atau ketika kita mengeluarkan uang dari dompet kita. Jangan lupa bacakan dulu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalal wal Ikram. Tiupkan, panggil teman-temanmu untuk sowan, untuk datang kepadaku dari segala penjuru biiznillah, dengan izin Allah. Nah, demikian yang bisa kami bagikan. Semoga ilmu yang langka ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kemaslahatan hidup dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jikalau ada salah dalam penyampaian, sudahlah kiranya untuk dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,